bulan suci Ramadan yang mulia ini, kita diajarkan oleh Allah bagaimana memanage diri agar tidak terjerumus dalam sifat keserakahan itu. Apa contohnya? Dari yang paling sederhana, dari yang kita makan. Apa yang paling sederhana? Dari cara kita membeli pakaian. Perhatikan besok Bapak Ibu. Besok itu 10 malam, 20 malam ke atas, tepatnya setelah nuzul Quran. Itu akan beramai-ramai. Setan-setan memanggil. Kata setan, di sini ada diskon. Ini kata setan-setan nih, katanya diskon 50%. Yang tadinya diskon 10% gak ada yang datang. 5% gak ada yang datang. Pas diskon 50% hilang, masjid pun hilang. Di masjid cuma tersisa Pak Imam, makmumnya 1, muazin 1, Bilal 1. Yang lainnya kemana? Pergi ke tempat diskon semua. Dibeli semua Pak, semua dibeli. Yang dipakai cuma 1. Setelah dipakai 1, tak ada jalan-jalan. Baju-baju itu hanya dipakai ketika bulan Idul Fitri saja. Selesai Idul Fitri tak terpakai. Di rumah pakaiannya daster. Padahal sekali beli Pak, mohon maaf nih jangan tersinggung ya Bapak Ibu. Sekali beli baju harganya, ini harganya 1 juta Pak. Bahkan dipamer-pamerkan. Mahal 1 juta. Dipakai sekali cuman. Itulah ciri-ciri manusia rakus. Karakter manusia-manusia serakah yang tidak pernah puas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa qala Allah ta'ala wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din. Shadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 20, kata Allah, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiran wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin, zahir wa batinah. Shadaqallah. Malam hari ini judul kita sederhana, keserakahan. Nah, judulnya yang mau nulis keserakahan. Itu yang pertama. Nanti kita kaitkan dengan keserakahan ini jenis atau bagian daripada sifat tamak atau rakus. Tamak dalam bahasa Arab tomak. Jadi tomak itu sudah, tamak itu dari bahasa Arab, sehingga diindonesiakan. Apa arti tamak itu? Apa arti tamak? Atau apa artinya tamak? Apa? Congok. Nah, congok. Tamak itu pelit. Tamak itu rakus. Tapi
Dalam bahasa yang lain, rakus itu diartikan dengan bahasa yang lain namanya hirsun. Hirsun. Apa namanya? Hirsun. Kata para ulama, dalam makna apa perbedaan antara tama wal hirs? Mal farqu bainal hirsi wat tama? Qila al-hirsu asyaddu minat tama. Apa perbedaan makna hirsun dengan makna tama dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Indonesia hampir mirip. Kata para ulama, hirsun itu lebih parah daripada tamak itu sendiri. Jadi orang yang terjangkit penyakit hirsun itu penyakit rakus. Penyakit rakusnya ini lebih berbahaya daripada tamak itu sendiri. Sementara makna tamak itu sudah bisa dikaitkan dengan rakus. Ini ada yang lebih rakus daripada rakus. Itu namanya hirsun namanya. Rakus, lebih rakus lagi. Maka kata Allah, afatatma'una ayyuminu lakum wa inna fariqam minhum, in tahrus ala hudahum, kata Allah dalam surat An-Nahl itu. Jadi apa maksudnya rakus di sini? Maksudnya rakus di sini orang yang tidak pernah puas. Jadi tidak ada qanaah, tidak ada rasa puas. Ini kalau dikaji lebih luas enak nih, tapi agak sensitif juga kan gitu. Misal ini saya kasih ilustrasi buat Bapak Ibu. 968 triliun gitu kan. Itu kan korupsi Pertamina gitu. Di bawahnya kan ada klasmen tuh. Jadi ada klasmen tertinggi sampai klasmen terbawah gitu. Untuk korupsi ini. Jadi klasmen tertinggi itu 968 triliun. Di bawahnya itu 1 triliun. Ini menyusul pula lagi apa namanya yang terbaru ini? Apa? PLN. Kasus PLN sekitar 3 triliunan kasusnya. Coba Bapak Ibu kita bayangkan sama-sama ya. 1 T itu bisa menghidupkan berapa orang? Kita anggap sederhana 1 orang itu 1 kepala keluarga itu 1 miliar. 1 kepala keluarga 1 miliar. Kalau 1 triliun berarti 1000 miliar. 1000 miliar berarti 1000 kepala keluarga. Anggaplah dalam kepala keluarga itu kita ambil yang paling tersedikit 2 orang. Berarti 2 kali 1000 berarti 2000. Sudah hidup 2000. Lah kalau 968 triliun. Kira-kira berapa jumlah manusianya itu yang terselamatkan itu? Ini logika berpikir sederhana. Tapi uniknya pertanyaan saya, kira-kira orang-orang yang melakukan kerakusan seperti ini itu sadar enggak? Kalau sadar dia enggak mungkin dia melakukan Ustaz. Oh iya juga. Ini terlalu jauh, Bu. Terlalu jauh. Sekarang kita rujuk kepada yang paling sederhana. Makanan. Yang berbuka nengok makanan semua dibeli. Jeruk, pisang goreng, bakwan, pecel, soto. Semua yang dipengen dibeli. Pas berbuka diminum air putih. Kenyang berhenti. Tak jadi makan yang lain. Tak jadi makan yang lain. Singkat cerita timbul penyakit tabzir. Kata setan, kata Allah, innal mubadzirina kanu min akhwanis syayatin. Setan gitu. Jadi orang-orang yang tabzir, yang suka mubadzir itu kawan daripada syaitan. Tapi sebenarnya kalau kita kaji masalah kawan setan, ini sebenarnya belum seberapa. Karena orang yang tabzir ini itu tidak bersyukur akan nikmatnya Allah. Tidak mensyukuri. Orang yang terjerumus dalam tabiat atau kebiasaan tabzir, orang yang terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang biasa tabzir, maka dia terjerumus dalam orang yang kufur akan nikmat Allah. Kalau diurut lagi, kalau orang yang kufur seperti ini akan nikmat Allah ini, kalau dikaji lagi, ini bisa membatalkan syahadat. Makanya kenapa orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah itu Allah sebut bukan dengan limadza la yashkur. Tidak Allah sebutkan dengan la yashkur, tapi Allah sebutkan kafara.
Tahu artinya kafara? Apa artinya kafara Bapak Ibu? Kafir. Diartikan oleh para ulama angkara, mengingkari. Jadi orang yang tidak bersyukur akan nikmat Allah itu, Allah gunakan kalimatnya dalam Al-Quran kafara. Saking berbahayanya. Ada enggak orang yang mengumpat makanan? Hari ini kok makanan cuman ini sih Bu? Dia enggak bersyukur. Dibuat pisang goreng, kok pisang goreng terus setiap hari? Yang ada tuh itu. Kok makannya telur terus? Bersyukur bisa makan. Sampai di sini bisa paham ya Bapak Ibu. Ini karakter manusia yang suka mencela, mencaci, mencemooh makanan, itu manusia memang. Jadi Bapak Ibu tolong ajarkan anak-anak kita untuk bisa bersifat qanaah, merasa cukup, dan untuk bersifat tidak tabdzir. Yang ketiga, untuk bersifat merasa selalu bersyukur. Karena di belakang kita ini masih banyak manusia-manusia yang tidak bisa makan. Yang kita sendiri tak berpikir untuk memberikan makanan kita kepada mereka. Bahkan Nabi mengancam orang yang memberikan makan kepada orang lain itu yang sisa dia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada enggak yang ngasih sisa makan ke orang lain? Ada enggak? Bukan sisa dalam makanan yang kita makan loh ya. Karena makanan ini tak habis di rumah, sayang nih yang kalau kita buang, kita kasih ke tetangga yuk. Itu sisa tuh. Kita berniat memberi orang itu kalau sudah tak selesai. Tak selesai semakan sama kita, tak habis. Tak dari awal kita kasih. Itu tercela, orang seperti itu tercela. Harusnya dari awal kita berpikir untuk bisa memberikan kepada orang lain. Baik, ini dalam ranah yang sangat kecil sekali. Kata para ulama, kesalahan di bulan Ramadan yang sering terjadi keserakahan dalam urusan apa? Makanan. Dan itu sering. Pergi ke pasar membeli semuanya, yang dimakan cuma satu. Sisanya tabdzir dan mubazir. Dan kita bagian daripada syaitan. Lah kan setan di bulan Ramadan dibelenggu Pak Ustaz. Setan memang dibelenggu di bulan Ramadan. Setan manusia tidak. Setan itu terbagi dua. Minal jinni wal insi. Setan dari kalangan jin, yang kedua setan dari kalangan manusia. Jadi manusia itu antar dulu Bu, jangan cepat-cepat bilang setan. Makanya kenapa kok ada manusia yang tak puasa? Padahal setan terbelenggu kok masih dia tidak bisa puasa? Ya setannya dia. Ya gimana? Jangan tersinggung ya, Bapak Ibu jangan tersinggung. Karena Nabi Allah bilang dalam Al-Qur'annya begitu, minal jinni wal ins. Memang begitu Pak. Setan itu terdiri dari manusia, jin dan manusia. Jadi kita tidak usah tersinggung. Yang tak puasa berarti ya bagian. Maksud yang tidak puasa di sini sengaja meninggalkan puasa. Kalau dia tak puasa karena sakit, karena musafir itu maklum. Dia ada orang yang dibenarkan tidak berpuasa. Yang tidak dibenarkan berpuasa, bukan tidak dibenarkan sebenarnya, diberikan keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa, itu musafir dan sakit. Selain daripada itu tidak ada. Tapi aku kuli bangunan pusat. Kalau tak kerja tak makan, tak dapat duit. Kalau tak dapat duit anak istri tak makan. Begitu kan? Sehingga ada pertanyaan itu. Kami kuli bangunan boleh nggak kami tidak berpuasa? Haram. Bagi kuli bangunan yang tidak berpuasa haram. Tapi kalau dia sudah berniat berpuasa, bekerja dia, kemudian di tengah perjalanan capek dia, dan betul-betul syiddatut ta'bi misalkan, betul-betul capek misalkan, dikhawatirkan membahayakan dirinya, maka dibenarkan untuk, bukan dibenarkan, dibolehkan dia membuka puasanya dengan catatan mengganti. Nah, ini penting untuk dipahami nih. Jangan mentang-mentang bekerja keras, akhirnya buka puasa dia. Itu tidak bisa. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu itu tidak bisa ditinggalkan semuanya. Harus ada yang diambil. Makanya dari awal berniat puasa, di tengah perjalanan ternyata capek dan lain sebagainya, terkuras tenaganya, khaufan minal maut, takut terjadi membahayakan dirinya, maka dibenarkan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Kembali kepada poin tadi. Poin kita adalah keserakahan. Ini yang dalam koridor yang sangat kecil. Sekarang dalam koridor yang sangat besar.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, penyakit keserakahan ini itu penyakit yang selalu akan timbul dalam diri umat manusia, siapapun kita. Siapapun kita. Apa maksud serakah di sini? Diartikan oleh para ulama, tidak adanya qanaah dalam diri dia. Itu namanya serakah. Tidak adanya rasa syukur dalam diri dia, serakah. Tidak merasa puas dengan apa yang dia miliki, serakah. Tapi konotasi serakah ini negatif, Pak Ustaz. Betul. Karena konotasinya serakah ini itu dengan konotasi sifat-sifat yang lain. Apa sifat yang lain? Akan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Misal, tidak mampu dia membeli mobil Alphard, dia akan cari cara bagaimana Alphard itu dapat. Bagaimana caranya? Kredit. Yang kedua, maling. Yang ketiga, korupsi. Yang keempat, minjam. Yang kelima, nyuri. Yang keenam, pokok semua. Karena konotasi keserakahan itu yang masuk dalam hati manusia, yang dalam diri manusia, dipengaruhi oleh setan. Kau ni orang besar, masa mobilmu Agya? Itu bisikan siapa? Setan. Masa mobilmu Agya tuh, tengok tetanggamu, cuman kerjanya itu mobilnya Mobilio. Lah ente kerja kantoran kok mobilnya Agya, malulah. Timbul setannya. Apa kata setan? Nah, dibisikin terus. Akhirnya yang terjadi apa? Menghalalkan segala cara. Baik menipu dan lain sebagainya. Coba perhatikan hari ini. Banyak sekali manusia-manusia yang menipu. Baik di Facebook, lewat telepon, hipnotis dan lain sebagainya. Baru-baru ini terjadi 4 orang, 3 wanita, 1 laki-laki. Mengaku dari dinas kesehatan masuk ke rumah-rumah. Ketok pintu kami, dari ini, dihipnotis. Dihipnotisnya tuan rumah, habis emasnya 35 gram. Lumayan atau banyak banget itu. Tapi ini poin, Pak. Kemudian lewat telepon. Ridwan, anakmu kecelakaan. Tolong transfer sekarang sekian juta. Ini kan model-model manipulasi, model-model tipu daya. Tujuannya apa? Mencari duit. Mencari duit. Jadi sekarang ini apapun akan mereka lakukan, yang penting bisa menghasilkan uang. Dan uniknya lagi, para pembesar-pembesar yang koruptor itu mengatasnamakan rakyat demi kepentingan. Maka kata Nabi dalam hadisnya begini. Bukan kata Nabi, kata Hasan Al-Basri itu, yang paling banyak, yang paling keras menyesalnya di akhir zaman itu, kata Imam Hasan Al-Basri, seorang pemimpin atau penguasa yang diberikan kekuasaan kepada mereka gunakan untuk menyakiti rakyatnya, atau mereka dasarkan atas dasar rakyatnya, tapi untuk memenuhi perutnya. Bapak Ibu perhatikan kalimatnya, kata Nabi. Orang seperti ini, kelak perut mereka ini akan diisi dari limbah-limbah itu. Jadi mengalirnya api seperti yang di larva ya, bukan larva, larva pula. Lahar api neraka itu diambil, Pak, pakai tempat, dimasukkan ke dalam perutnya. Terus hancur perutnya, terus begitu, balik lagi, terus. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fi butunihim nara. Dalam perut mereka itu api neraka. Jadi orang yang pernah memakan haknya orang lain dalam bentuk kezaliman, maka mereka di dalam perut mereka tidak ada isinya kecuali api neraka. Diambil, dimasukkan terus. Kalau mau coba ketika gunung meletus itu, kan keluar tuh lahar-lahar panas, ambil lahar itu masukkan ke dalam mulut. Begitulah rasanya itu. Tapi besok di neraka lebih parah daripada itu. Itu untuk siapa yang memakan hak orang lain dengan cara kezaliman, seperti yang dilakukan. Maka kita mengutuk perbuatan para koruptor-koruptor ini. Kalau pemerintah tidak bisa
atau pemerintah justru ikut campur, wah ini muskilah ini. Kalau pemerintah tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Coba bayangkan, di tengah krisis, semua dipotong Pak, semua dipotong, potong pangkas atas. Kenapa dipangkas atas? Duitnya dah habis. Coba bayangkan, nah sekarang kita tuntut itu. Mereka harus mengembalikan 900 triliun. Itu kalau dikembalikan semua Pak, kalau dikembalikan semua sangat cukup sekali untuk menutupi, jangankan makan siang gratis, lebih dari itu pun mungkin bisa. Jadi ini poin penting. Maka ini contoh-contoh keserakahan. Nah, contoh keserakahan ini kata para ulama, orang-orang yang serakah seperti ini selalu dibarengi dalam diri mereka ambisi. Ambisi. Ambisi inilah kemudian yang dibisiki oleh syaitan untuk melakukan sesuatu yang tidak dihalalkan. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, ahalla harama wa harrama halal. Nabi bilang dalam hadisnya, ahalla harama wa harrama halal. Mereka orang-orang yang serakah, orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak akan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan itu kata Nabi di akhir zaman karakter manusia kelak di akhir zaman. Jadi karakter-karakter manusia di akhir zaman itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bulan suci Ramadan ini itu bulannya bulan Sahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Yang dididik apa? Karakter. Kata para ulama, Ramadan itu bukan pendidikan, bukan mendidik mulut, bukan mendidik lapar, bukan mendidik haus, bukan. Tapi mendidik tangan kita, mendidik mata, mendidik semua yang dididik. Mulut terutama dididik untuk tidak memakan yang haram. Sebagian ulama bilang begini, kenapa puasa Ramadan itu 30 hari? Karena untuk membersihkan daripada makanan yang haram yang ada di dalam perut minimal butuh waktu 30 hari. Jadi Pak, orang yang makan yang haram untuk membersihkan perutnya itu dari makanan-makanan yang haram minimal 30 hari. Minimal 30 hari. Maka Nabi Adam itu ketika makan buah khuldi itu dapat ganjaran diturunkan ke bumi, itu berpuasa untuk disuruh membersihkan perutnya selama 30 hari. Ini kemudian oleh para sebagian pandangan dikatakan ini menjadi simbol puasa Ramadan. Kalau satu makanan yang haram butuh waktu 30 hari untuk membersihkan perut, kalau yang dimakan yang haram setiap hari, sampai di sini paham ya? Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pendidikan terbaik di bulan suci Ramadan itu bagaimana kita menyaring yang kita makan itu yang halal bukan yang haram. Bagaimana tangan kita ini bisa mengambil yang halal bukan yang haram. Bahkan diancam sangat sama Nabi, orang yang memakan makanan yang haram sama sekali doanya nggak akan mustajab. Tidak akan diterima. Anna yustajabalah. Tidak dijawab sama Allah. Makanannya haram, minumnya haram. Tidak Allah jawab. Jangankan yang haram, yang subhat saja yang kita makan. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu yang subhat mengantarkan kepada yang haram. Jadi kita yang subhat kita makan, yang subhat saja bukan yang haram. Yang subhat saja. Yang subhat, yang tidak ada hukumnya, yang tak jelas hukumnya kita makan jadi haram. Apalagi yang sudah zahir-zahir haram. Masih kita makan. Tapi kan Ustaz itu makanannya halal hanya saja caranya yang haram sama. Dia yang penting itu. Bukan persoalan makan haramnya saja. Cara mendapatkannya halal atau haram. Kalau cara mendapatkannya dengan cara yang haram, yang kita makan haram, maka hasil mencuri haram apa tidak? Hasil berzina haram apa tidak? Yang sesuatu yang dihasilkan dari yang haram menghasilkan yang haram. Maka jangan salah Bapak Ibu. Ini mohon maaf jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya. Kalau ada rumah tangga yang kerjaannya berantem terus, karakter anaknya nggak benar, perhatikan tuh makanannya ada yang haram enggak? Bisa jadi ada makanan yang haram yang dia makan. Makanan yang haram yang dimakan tidak akan mampu membentuk karakter yang baik. Tidak akan mampu.
Karena yang baik dan yang buruk tidak akan pernah bercampur. Ibarat minyak dengan air. Selalu terpisah. Maka sesuatu yang haram yang masuk ke dalam perut, maka yang menjadikan badan kita nih haram. Kalau halal yang masuk, tidak mungkin lidah ini mencaci. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ramadan tujuannya itu. Mana yang kau makan yang haram, keluar. Ini Ramadan, ini suci. Semua orang berniat Pak untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Yang tadinya suka mencuri saja, di bulan Ramadan tobat dia mencuri. Nanti saya sambung setelah Ramadan kata dia. Misal, kenapa dia takut Pak? Saking tahu dia keberkahan Ramadan, pezina, para mohon maaf orang PSK itu, ketika bulan suci Ramadan kami tutup, nanti buka setelah Ramadan. Coba bayangkan, berarti saking menghargainya Ramadan kan. Sampai mereka saja pelaku maksiat saja menutupi diri untuk tidak membuka jasa-jasa kemaksiatan itu di bulan suci Ramadan. Artinya pelaku maksiat saja tahu dia ingin membersihkan diri dia di bulan suci Ramadan. Uniknya setelah Ramadan kita sambung ya. Hiburan malam ditutup bulan suci Ramadan. Setelah bulan Ramadan baru buka. Artinya apa? Artinya semuanya akan dilakukan. Nah, kembali kepada poin keserakahan tadi. Maka kata Allah, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ba'da. Orang yang terjangkit penyakit rakus, penyakit serakah, kata Allah, kata Nabi, tidak akan pernah merasa berkecukupan. Selalu merasa kurang. Ada pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, ada seorang pedagang yang kaya sekaya-kayanya. Jadi ketika dia pulang dari berdagang, dikumpulkanlah semua emas batangan yang dia miliki. Pergilah dia ke tempat timbangan emas. Ini ciri dan karakter orang-orang yang serakah. Ketika pergi ke tempat timbangan emas itu, ditimbanglah emas yang dia miliki. Apa kata tukang timbangan itu? Oh, emas Anda cuma sekian. Apa dia kata langsung? Anda menipu. Anda menipu saya. Pergi ke 10 timbangan. Jawaban sama. Tiba-tiba dia datang. Aku teringat kepada Abu Nawas. Kata dia. Datang dia kepada Abu Nawas. Abu Nawas, aku tak mau menimbang barang emasku ini di pasar-pasar. Mereka semua menipu. Kata dia. Apa kata Abu Nawas? Dibawalah ke timbangan emas. Sama Pak. Akhirnya kata Abu Nawas, sekarang gini aja. Di rumah ente ada timbangan enggak? Ada. Ya udah kita timbang di rumahmu. Kata dia. Setelah ditimbang di rumahnya, ternyata sama Pak. Setelah sama, ditipunya Abu Nawas. Oh, dibuatnya dimainkannya timbangannya. Oh, enggak Abu Nawas. Ternyata timbangan saya lebih berat daripada timbangan mereka. Ternyata sudah dibuat dulu. Sudah ditipu. Artinya apa? Orang-orang yang serakah itu sedikit pun tidak mau kurang daripada harta yang dia miliki. Enggak mau Pak. Tidak mau kurang. Kita ambil contoh Qarun. Qarun bilang begini. Datang utusan Nabi Musa untuk meminta zakat kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Kalian datang ke sini cuma mengemis saja, meminta-minta saja. Aku udah capek kerja-kerja nih, kata Qarun. Akhirnya apa Pak? Diusir sama Qarun. Di tengah perjalanan, di stop sama Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Hei Qarun, kau bayar zakatmu. Kau keluarkan sedekahmu kepada orang-orang yang tak mampu, yang berhak menerima. Apa jawaban Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Gitu. Aku nih bekerja. Kerja keras, kemampuanku, semua aku dapat hasil jerih payahku. Kalian datang cuma meminta dan mengemis. Masyarakat, rakyat, saksikan. Musa meminta kepadaku. Kata Qarun. Berdoa Nabi Musa. Berdoa. Sedang pawai keliling. Dibawanya semua kunci berangkasnya itu. Kata Allah dalam Al-Quran, wa inna ma fatihahu la tad'u bil usbah. Bayangkan kunci berangkasnya Qarun itu diangkat oleh 10 orang. Dia punya kunci berangkasnya itu yang ngangkat 10 orang, terbuat dari emas. Ketika pawai semua dibenamkan oleh Allah semua. Artinya apa? Kerakusan dan keserakahan Qarun itu menjadi standar sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia.
Di bulan suci Ramadan yang mulia ini, kita diajarkan oleh Allah bagaimana memanage diri agar tidak terjerumus dalam sifat keserakahan itu. Apa contohnya? Dari yang paling sederhana, dari yang kita makan. Apa yang paling sederhana? Dari cara kita membeli pakaian. Perhatikan besok Bapak Ibu. Besok itu 10 malam, 20 malam ke atas, tepatnya setelah nuzul Quran, itu akan beramai-ramai. Setan-setan memanggil. Kata setan, di sini ada diskon. Ini kata setan-setan nih, katanya diskon 50%. Yang tadinya diskon 10% nggak ada yang datang. 5% nggak ada yang datang. Pas diskon 50% hilang, masjid pun hilang. Di masjid cuma tersisa Pak Imam, makmumnya 1, muazin 1, Bilal 1. Yang lainnya kemana? Pergi ke tempat diskon semua. Dibeli semua Pak, semua dibeli. Yang dipakai cuman 1. Setelah dipakai 1, tak ada jalan-jalan. Baju-baju itu hanya dipakai ketika bulan Idul Fitri saja. Selesai Idul Fitri tak terpakai. Di rumah pakaiannya daster. Padahal sekali beli Pak, mohon maaf nih jangan tersinggung ya Bapak Ibu. Sekali beli baju harganya, ini harganya 1 juta Pak. Bahkan dipamer-pamerkan. Mahal 1 juta. Dipakai sekali cuman. Itulah ciri-ciri manusia rakus. Karakter manusia-manusia serakah yang tidak pernah puas. Maka di bulan suci Ramadan bayangkan kita diajarkan untuk selalu bersyukur. Makanlah kata Allah. Engkau makan sedikit saja sudah kenyang. Artinya ketika perut kita ini selapar mungkin, ketika masuk sedikit saja dalam perut kita, hanya itu yang mampu untuk kita makan. Bayangkan kita disuruh setelahnya apa? Beristirahat. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh karena itu ajarkan anak-anak kita untuk menjauhi karakter-karakter seperti serakah, rakus, tamak, bakhil, pelit dan lain sebagainya. Ajarkan mereka bersyukur kepada Allah, merasa puas dengan nikmatnya Allah agar kelak mempertanggungjawabkan yang kita makan di hadapan Allah begitu mudah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.